Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Ini pertama kalinya untuk saya membuat video seperti ini. Membahas rangkaian, menceritakan review seluruh cerita dari film-film. Oke, langsung saja saya akan menceritakan film yang berjudul Fright Fest yang diproduksi tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang lepas dari penjara dan menghantai orang-orang yang berada di rumah sakit jiwa. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang produser yang bernama Spencer. Nah, Spencer sendiri adalah seorang yang arogan, penikmat seks, dan pecandu narkoba. Singkat cerita, Spencer mendapatkan proyek dari wali kota untuk membuat kampanye sebuah festival horor di rumah sakit jiwa yang berada di kota. Lalu scene pun berganti. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang anak muda yang tiba-tiba memegang senjata api jenis shotgun 870 MCS, shotgun gosong. Dan tanpa banyak kata, manusia ini menembak kedua orang tuanya tepat di kepalanya. Sampai-sampai ya hancur kepala kedua orang tuanya. Namun ia menolak kepada hakim bahwa bukan dia pelakunya, melainkan monster yang ada di dalam rumahnya. Kemudian Spencer mempersiapkan semua kebutuhannya bersama timnya di rumah sakit jiwa, mulai dari talent, mulai dari TKP-nya, mulai dari segala macam kebutuhan alat dan bahannya. Lalu setelah itu tim dan Spencer pun pergi untuk istirahat dan pulang ke rumah masing-masing. Namun setelah itu Spencer pun tidak langsung pulang. Ia menggoda salah satu talent wanitanya dan membayarnya sebesar $20 untuk memakan, menghisap, menganu-anukannya kepada talent wanitanya. Wah, di sini Spencer ingin yang enak-enak gitu ya. Setelah selesai melakukannya, Spencer menyuruh talentnya untuk mengecek ban mobilnya yang terasa bocor, kempes ya begitulah. Dan naasnya, setelah talentnya turun dari mobil Spencer, lalu Spencer pun meninggalkannya dan pergi begitu saja. Scene pun berganti memperlihatkan sebuah mobil tahanan yang membawa tahanan para psikopat yang menuju rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Namun saat di dalam perjalanan, mobil tahanan mengalami kecelakaan sehingga membuat para tahanan mati di tempat dan menyisakan seorang polisi yang sekarat. Namun naasnya, ada tahanan yang masih hidup. Lalu tahanan tersebut membunuh polisi yang sekarat itu dengan shotgun milik polisi tersebut. Di sini kita diperlihatkan yang membunuh ini ialah seorang psikopat. Ya, sebut saja si botak karena kepalanya botak. Dan scene pun berganti dan scene pun balik lagi ke mobil tahanan. Dan ternyata di mobil tahanan ini terdapat tahanan yang masih selamat. Ya, dia adalah Mason. Mason sendiri ialah orang yang melakukan pembunuhan kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi Mason ini mengikuti si botak dengan diam-diam dan sampai di rumah sakit Mason langsung masuk begitu saja sambil melihat-lihat, bung puyuh. Lalu kita diperlihatkan oleh Spencer yang melihat dari ruang kontrol, ya CCTV, melihat para talent wanitanya untuk berganti baju. Tak lama dari itu, si botak pun menuju ruang ganti sampai bertemu salah satu pria talent dari Spencer dan menatapnya lalu membunuhnya. Lalu si botak pun mengingat masa lalunya bahwa dia pernah diperlakukan dengan kejam saat di rumah sakit jiwa. Ya, mungkin itu yang membuat dia menjadi psikopat ya. Dan scene pun berganti di mana salah satu anak buah Spencer yang merapikan talent wanitanya untuk melakukan pengarahan instruksi ya kepada talent wanitanya untuk mengencangkan payudaranya, untuk memperlihatkan payudaranya kepada penontonnya, pada para pengunjung. Sampai tiba saatnya si botak mengganti kostumnya dari baju tahanan menjadi kostum talent festival horor. Lalu tanpa disadari ada talent wanita yang sedang menggoda-goda, sedang menakut-nakuti para pengunjung. Namun naasnya, si botak itu melihat ke arah wanita tersebut dan langsung saja si botak itu menghampiri wanita tersebut dan melakukan hal yang menurut kita para lelaki itu enak dan disaksikan oleh orang banyak termasuk wali kota tersebut. Dan anehnya, para penonton, para pengunjung dan wali kota itu melihatnya sebagai pertunjukan, bukan pembunuhan. Sampai-sampai mereka memberikan aplaus, ya tepuk tangan.
Wah, sampai wanita itu dicekik mati. Lalu Spencer pun menyadari bahwa itu bukanlah pertunjukan melainkan pembunuhan, namun dia tidak peduli karena yang ia pikirkan hanyalah rating dari festival ini. Lalu tanpa disadari, ada beberapa pengunjung anak muda yang melihat pembunuhan si botak secara langsung. Dan tiba-tiba Mason pun datang untuk memberitahu kepada mereka bahwa ini bukanlah pertunjukan melainkan pembunuhan, namun mereka tidak percaya. Dan ya, benar saja, hal itu diperkuat dengan seorang wanita yang tiba-tiba mengecek mayatnya dan ternyata itu benar adalah mayat, dan mereka pun histeris dan takut. Lalu Mason pun meminta pertolongan kepada polisi, namun polisi tidak menghiraukannya, tidak memperdulikannya, sampai pada saatnya tiba, si botak pun masuk ke kantor polisi tersebut di ruangan penjagaan dan membunuh para polisi tersebut. Mason pun yang melihat kejadian itu, langsung saja dia mengambil shotgun milik polisi tersebut dan langsung ingin memburu si psikopat si botak tersebut agar ia mati, karena jalan satu-satunya keluar ialah mati. Karena jalan keluar itu sudah ditutup oleh si botak dengan pintu yang dialirkan listrik, yang dimana ketika orang menyentuhnya itu akan mati seketika. Setelah berjalan menyelingi pulau, mendaki lembah, menaiki gunung, Mason pun bertemu seorang wanita yang akan dieksekusi oleh si botak, namun berhasil diselamatkan oleh Mason, dan wanita tersebut memperkenalkannya kepada teman-temannya, dan mereka pun berbincang-bincang untuk bagaimana cara keluar dari rumah sakit ini. Sampai pada akhirnya mereka pun mati satu persatu karena dibunuh oleh si botak, dan menyisakan seorang Mason dan teman wanitanya yang berhasil selamat. Namun naasnya, di saat mereka ingin keluar, ternyata si botak itu datang dari belakang, tiba-tiba menyerang mereka dari belakang, memukul kepala Mason sampai pingsan. Lalu si botak pun menghajar wanita tersebut, namun wanita tidak mau kalah. Lalu mereka pun terlibat perkelahian, yang dimana botak pun berhasil dibunuh oleh wanita tersebut karena didorong ke pintu yang beralirkan listrik. Wah, seketika langsung mati. Singkat cerita, polisi pun datang ke rumah sakit jiwa tersebut, dan benar saja bahwa rumah sakit jiwa ini ada yang tidak beres, dan mendapatkan para pengunjung yang tidak selamat. Ya, banyak mayat berceceran di mana-mana, dan pada akhirnya para polisi pun mendapati Mason yang sedang memegang shotgun. Ya, di sini Mason kembali lagi menjadi tersangka. Sial, Mason. Setelah Mason ditangkap dan menjadi tersangka pembunuhan dan pembantaian di rumah sakit jiwa ini, banyak juga orang-orang yang selamat dari rumah sakit jiwa ini, termasuk Spencer. Ya, Spencer ini gila rating ya, sutradara sekali dia ini ya. Dia hanya mementingkan rating, padahal kru-krunya baru saja dibantai. Ya, selesai, film pun selesai. Ya, kurang lebih begitulah cerita dari film Fright Fest 2018. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang tepat, karena ini baru pertama kalinya saya membuat seperti ini. Semoga kalian suka dengan film yang saya jelaskan ini dan kalian bisa memberikan rekomendasi film lainnya.